Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Isma Oktavia Adriani dengan NIM 2302020062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan pada manajemen keuangan 1 dan dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SESM. Mari simak video kali ini. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, atau sebenarnya kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu pendek. Contoh kewajiban finansial yaitu ada hutang, ada gaji, ada pajak, dan lain-lainnya. Nah, ini biasanya dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Dan untuk mengukur likuiditas di sebuah perusahaan biasanya digunakan beberapa formula, yaitu current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dan untuk rumusnya itu ada aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua itu ada quick ratio atau rasio lebih lancar. Nah, kenapa lebih lancar? Ya, karena kita akan mengeluarkan persediaan di mana persediaan ini dianggap yang biasanya paling lambat bisa dicairkan. Rumusnya itu adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga itu ada cash ratio atau rasio yang paling lancar dirumuskan dengan cash atau bank dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian rasio yang kedua yaitu adalah rasio solvabilitas. Nah, apa sih rasio solvabilitas ini? Rasio solvabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek pada saat likuidasi. Solvabilitas menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban, baik pada perusahaan tersebut masih berjalan atau masih berlangsung. Dan selanjutnya, suatu perusahaan bisa dikatakan solvabilitas apabila jumlah harta bermodal tidak melebihi jumlah hutang. Dan untuk menghitung solvabilitas ada 2 macam cara, yaitu yang pertama, solvabilitas badan usaha dengan rumus total aset dibagi total utang dikali 100%. Yang kedua itu ada solvabilitas modal sendiri dengan rumus total modal sendiri dibagi total utang dikali 100%. Dan yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba usaha dengan menggunakan semua modal dalam menghasilkan laba usaha dengan menggunakan semua modal. Dan untuk rumusnya itu ada laba operasi dibagi total aset dikali 100%. Dan yang kedua itu ada rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba usaha dengan hanya mengandalkan modal sendiri. Dirumuskan dengan laba usaha dibagi modal usaha dikali 100%. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung rasio keuangan di suatu perusahaan.
Dan di sini saya akan menghitung rasio keuangan di suatu perusahaan PT Sari Melati Kencana Tbk. Mari kita tentukan likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas 2021 dalam miliaran rupiah. Rasio itu ada yang pertama ada rasio lancar. Aktiva lancar itu dengan jumlah 581,77. Hutang yang dibagi hutang lancar dengan jumlah 624,73 dikali 100 sama dengan 0,93. Rasio likuiditas tahun 2021 itu ada rasio lancar. Aktiva lancar dengan jumlah 581,77 dibagi hutang lancar itu ada 624,73 dikali 100%. Hasilnya itu ada 0,93. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio. Itu aktiva lancar dengan jumlah 581,77 dikurang persediaan dengan jumlah 387,51 dibagi hutang lancar dengan jumlah 624,73 dengan hasil 0,31. Yang ketiga itu ada rasio kas atau kas rasio, yaitu kas dengan jumlah 99,77 dibagi hutang lancar dengan jumlah 624,73 dengan hasil 0,15. Sedangkan pada rasio solvabilitas tahun 2021 itu yang pertama ada solvabilitas badan usaha dengan liabilitas dengan jumlah 2,2. Rasio likuiditas tahun 2021 itu ada rasio lancar. Aktiva lancar dengan jumlah 581,77 dibagi hutang lancar itu ada 624,73 dikali 100%. Hasilnya itu ada 0,93. Kemudian ada rasio cepat atau quick ratio. Itu aktiva lancar dengan jumlah 581,77 dikurang persediaan dengan jumlah 387,51 dibagi hutang lancar dengan jumlah 624,73 dengan hasil 0,31. Yang ketiga itu ada rasio kas atau kas rasio, yaitu kas dengan jumlah 99,77 dibagi hutang lancar dengan jumlah 624,73 dengan hasil 0,15. Yang kedua itu ada rasio solvabilitas tahun 2021. Yang pertama itu ada solvabilitas badan usaha dengan rumus liabilitas dengan jumlah 2.199,07 dibagi aset 3.418,81 dikali 100% dengan hasil yaitu
yaitu 64%. Kemudian yang kedua itu ada solvabilitas modal usaha sendiri. Yang kedua itu ada solvabilitas modal sendiri dengan rumus hutang dengan jumlah 2.199,07 dibagi ekuitas yaitu 1.224,11 dikali 100% dengan hasil 180%. Rasio rentabilitas tahun 2021 itu ada return on asset atau ROA dengan rumus laba sebelum laba pajak dibagi aset dengan jumlah 49,99 dibagi 2.199,07 dikali 100% dengan jumlah 2%. Kemudian yang kedua itu ada return on equity atau disebut dengan ROE dengan rumus laba tahun berjalan dibagi ekuitas dikali 100% dengan jumlah 49,99 dibagi 974,96 dikali 100% dengan hasil 5%. Dan rasio likuiditas tahun 2022 itu dalam miliaran rupiah. Yang pertama itu current ratio atau rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dengan jumlah 461,80 dibagi 757,91 dengan hasil 0,60. Kemudian yang kedua itu ada quick ratio atau disebut dengan rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dengan jumlah 461,80 dikurang 302,47 dibagi 757,91 dengan hasil 0,21. Dan yang ketiga itu ada rasio kas atau cash ratio dengan rumus kas dengan jumlah 54,70 dibagi hutang lancar dengan jumlah 757,91 dengan hasil 0,07. Dan rasio solvabilitas tahun 2022 itu yang pertama solvabilitas badan usaha itu ada liabilitas dengan jumlah 2.509,60 dibagi aset dengan jumlah 3.612,32 dikali 100% dengan hasil 69%. Kemudian ada solvabilitas badan sendiri, modal sendiri. Solvabilitas modal sendiri itu dengan rumus hutang dengan jumlah 2.509,60
0,60 dibagi ekuitas dengan jumlah 1172,92 dikali 100% dengan hasil 214%. Kemudian yang ketiga itu rasio rentabilitas tahun 2022. Itu ada return on asset atau ROE. Dengan rumus laba sebelum pajak dengan jumlah 23,46 dibagi aset dengan jumlah 2.509,60 dikali 100% dengan hasil minus 1%. Kemudian ada return on equity. Itu adalah dengan rumus laba tahun berjalan dengan jumlah 23,46 dibagi ekuitas dengan jumlah 1.336,68 dikali 100 sama dengan dan rasio likuiditas tahun 2023 dalam miliaran rupiah. Itu yang pertama ada rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dengan jumlah 974,96 dibagi 1.224,11 dibagi 100% dengan hasil 0,79. Kemudian selanjutnya itu ada rasio cepat atau quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dengan angka atau jumlah 974,96 dikurang 302,47 hutang dibagi dengan 1.224,11 dengan hasil 0,54. Kemudian ada rasio kas atau kas rasio. Itu dengan rumus kas dengan jumlah 51,2 dibagi hutang lancar dengan jumlah 1.204 dibagi 11 itu dengan hasil 0,04. Selanjutnya ada rasio solvabilitas tahun 2023. Yang pertama itu solvabilitas badan usaha dengan rumus liabilitas dengan jumlah 2.347,49 dibagi aset dengan jumlah 3.543,98 dikali 100% dengan hasil 66%. Dan solvabilitas modal sendiri. Solvabilitas modal sendiri dengan rumus hutang dibagi ekuitas dengan jumlah 2.347,49 rupiah dibagi 1.076,28 rupiah dikali 100% dengan hasil 218%.
Kemudian ada rasio rentabilitas tahun 2023 dalam jutaan rupiah. Return on asset itu dengan rumus laba sebelum pajak dibagi aset dengan jumlah 96,22 dibagi 2199,07 dikali 100 dengan jumlah minus 4%. Dan yang terakhir itu ada return on equity atau ROE dengan rumus laba tahun berjalan dibagi ekuitas dengan jumlah 96,22 dibagi 1271,22 dibagi 100% dengan hasil 0 dengan hasil minus 8%.